SMAN 17 Batam mempersembahkan video pembelajaran teks prosedur kompleks. Guru pembimbing. Perkenalkan, Jali Christine Manurung, Aditama Putra Kusuma Aji, Johan Ambarita. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan ngajakin teman-teman semua untuk mempelajari tentang teks prosedur kompleks. Ikutin terus ya. Nah, teman-teman udah tahu belum apa pengertian dari teks prosedur kompleks? Teks prosedur kompleks itu adalah teks yang berisikan suatu kegiatan yang berisi langkah-langkah yang disertai dengan penjelasan yang rinci. Nah, perbedaan teks prosedur dengan teks prosedur kompleks, teman-teman pada tahu nggak? Ternyata teks prosedur adalah teks yang berisi hanya langkah-langkah saja, sedangkan teks prosedur kompleks, langkah-langkah tersebut dijelaskan lebih rinci lagi loh teman-teman. Teman-teman semua udah tahu belum apa saja ciri-ciri dari teks prosedur kompleks? Ciri-ciri dari teks prosedur kompleks itu ialah langkah-langkah yang dijelaskan secara rinci. Rinci di sini dimaksud dengan jelas atau terperinci. Jadi langkah-langkahnya dijelaskan secara terperinci. Nah, kemudian teks prosedur kompleks ini bersifat objektif. Objektif di sini artinya tidak memihak pada satu sisi, kemudian bersifat aktual dan akurat serta logis. Logis artinya masuk akal gitu teman-teman. Nah, kemudian bersifat universal atau bersifat umum. Kemudian bersifat informatif. Informatif di sini artinya memberikan informasi kepada para pembacanya. Serta dalam teks prosedur ini menggunakan syarat atau pilihan seperti konjugasi, apabila, dan lain-lain. Teman-teman semua udah pada tahu belum struktur dari teks prosedur kompleks? Belum ya? Ini aku bakal jelasin apa saja struktur dari teks prosedur kompleks. Yang pertama ada yang namanya judul. Judul di sini adalah suatu topik yang akan dikerjakan nantinya. Yang kedua ada yang namanya pernyataan umum. Pernyataan umum ini membahas tentang topik yang ada pada judul. Nah, pernyataan umum ini bertujuan untuk menjelaskan secara umum atau menjelaskan apa yang akan dikerjakan. Pernyataan umum ini memiliki dua ciri-ciri. Yang pertama, menggunakan kalimat deklaratif. Contohnya seperti apa? Kopi ini sangat enak, gitu loh teman-teman. Yang kedua, ciri dari pernyataan umum yaitu definisi. Definisi di sini menggunakan kopula. Contoh kopula adalah, ialah, yaitu, dan lain-lain. Nah, yang ketiga ada yang namanya isi atau langkah-langkah. Isi atau langkah-langkah di sini adalah penjelasan dari tindakan yang akan dilakukan. Nah, isi atau langkah-langkah ini berurutan loh teman-teman, tidak boleh ditukar-tukar ya. Yang keempat ada yang namanya penutup. Penutup di sini disebut juga dengan kesimpulan. Nah, penutup ini bersifat opsional loh, boleh ada ataupun boleh tidak ada. Nah, sekarang kita masuk dalam kaidah kebahasan dalam teks prosedur kompleks. Teman-teman udah tahu belum apa saja kaidah kebahasan di dalam teks prosedur kompleks? Belum tahu? Oke, sekarang saya akan jelaskan kaidah-kaidahnya. Terdapat 5 kaidah. Yang pertama ada jenis kalimat. Jenis kalimat sendiri dibagi menjadi 3. Ada yang namanya kalimat deklaratif, kalimat interrogatif, dan kalimat imperatif. Kalimat deklaratif ini adalah kalimat yang berisikan tentang pernyataan. Contohnya seperti kopi ini sangat enak. Yang kedua ada kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif merupakan kalimat yang membentuk suatu pertanyaan. Berarti kalau membentuk suatu pertanyaan membutuhkan jawaban ya kan? Nah, contohnya seperti apa? Bagaimana cara membuatnya? Yang ketiga ada kalimat imperatif. Kalimat imperatif merupakan kalimat yang memerintah. Nah, kalimat imperatif ini sendiri terbagi menjadi 2. Ada imperatif suruhan dan imperatif larangan. Imperatif suruhan contohnya adalah potong daging ini sekarang. Sedangkan imperatif larangan adalah jangan perlihatkan pin Anda kepada orang lain. Yang kedua dari kaidah kebahasan yaitu konjungsi temporal. Konjungsi temporal itu ialah kata hubung waktu. Nah, konjungsi temporal sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama, konjungsi temporal sederajat dan konjungsi temporal tidak sederajat. Konjungsi temporal sederajat merupakan kata hubung waktu yang memiliki sifat yang sama atau setara. Nah, kata hubung ini terletak di tengah kalimat ya teman-teman, bukan di awal ataupun di akhir kalimat. Contohnya sebelumnya, setelahnya, setelah itu, lalu, kemudian, dan lain-lain. Yang kedua ada konjungsi temporal tidak sederajat. Konjungsi temporal tidak sederajat ini merupakan kata hubung yang memiliki beberapa tingkatan atau tidak sederajat. Konjungsi ini terletak di awal, di tengah, maupun di akhir kalimat. Contohnya ketika, tatkala, apabila, dan lain-lain. Nah, yang ketiga dari kaidah kebahasan dalam teks prosedur kompleks yaitu verba. Verba merupakan
kata kerja teman-teman, kata kerja yang dilakukan. Verba sendiri dibagi menjadi 5. Yang pertama ada yang namanya verba imperatif. Verba imperatif merupakan kata kerja suruhan atau perintah gitu teman-teman. Contohnya kata kerjanya potong. Nah, kalimatnya apa? Potong daging ini sekarang. Yang kedua ada verba transitif. Verba transitif merupakan kata kerja yang memerlukan objek. Contohnya kata kerjanya adalah bermain. Contoh kalimatnya, saya bermain boneka. Di sini boneka merupakan objek teman-teman. Yang ketiga ada kata kerja atau verba intransitif. Verba intransitif ini merupakan kata kerja yang tidak memerlukan objek. Contohnya, saya menangis. Menangis di sini merupakan kata kerja dan tidak memerlukan objek lagi. Tapi apa bisa intransitif ini diubah menjadi transitif? Bisa teman-teman, apabila ditambah imbuhan. Contohnya, saya menangisi kepergiannya. Di kata menangisi ditambahin imbuhan i, kemudian dapat ditambah objek seperti saya menangisi kepergiannya. Itu merupakan kalimat dari transitif teman-teman. Yang keempat ada verba material. Verba material ini merupakan kata kerja yang dilakukan oleh fisik atau dapat dilihat. Contohnya, saya menyisir, saya memotong, saya memgunting. Begitu teman-teman. Teman-teman semua dapat melihat kan? Nah, contoh kalimatnya adalah saya memotong rumput di lapangan. Itu merupakan kata kerja dari material teman-teman. Yang kelima ada verba tingkah laku. Verba tingkah laku adalah tidak dilakukan oleh fisik atau tidak dapat kita lihat. Contohnya, menikmati, menghayal, merenung, dan lain-lain. Contoh kalimatnya adalah saya menikmati pemandangan di pantai Kuta. Nah, kaidah kebahasan yang keempat yaitu nomina. Nomina adalah kata benda yang dapat dirasakan oleh alat indera. Nomina ini dapat dibentuk oleh bentukan sesuai rumus. Yang pertama, kata dasar ditambah imbuhan an. Contohnya, makan. Kata dasar ini adalah makan ditambah imbuhan an jadi makanan. Yang kedua ada imbuhan pe ditambah kata dasar. Kita ambil kata dasarnya lukis, ditambah imbuhan pe jadi pelukis. Yang ketiga ada imbuhan pe ditambah kata dasar ditambah imbuhan an. Kita ambil kata dasarnya jalan. Nah, imbuhan pe-nya perjalanan. Nah, kaidah kebahasan yang terakhir atau yang kelima adalah pronomina. Pronomina adalah kata ganti orang ataupun kata ganti benda. Pronomina ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kata ganti orang. Kata ganti orang di sini yang pertama kata ganti orang pertama tunggal. Contohnya saya, aku. Yang kedua kata ganti orang pertama jamak yaitu kita, kami. Yang ketiga kata ganti orang kedua tunggal yaitu kamu, kau, dan anda. Kata ganti orang kedua jamak contohnya kalian. Yang kelima ada kata ganti orang ketiga tunggal contohnya dia, beliau. Yang keenam ada kata ganti orang ketiga jamak yaitu mereka. Yang kedua ada kata ganti kepemilikan contohnya seperti ku, mu, nya, dan mereka. Yang ketiga ada kata ganti benda. Kata ganti benda contohnya ini, itu, sana, sini, begitu, dan begini. Nah, jadi itu penjelasan dari teks prosedur kompleks. Udah pada paham kan teman-teman? Nah, sekarang kita masuk ke contoh teks prosedur kompleks yang akan disampaikan oleh teman saya. Jangan sampai nggak nonton ya! Halo teman-teman, saya di sini akan memberikan contoh teks prosedur kompleks, yaitu cara mentransfer uang melalui e-banking. Saat ini, teknologi sudah semakin pesat dan memudahkan kita untuk menggunakan teknologi. Contohnya, yaitu mentransfer uang melalui e-banking. Sekarang tidak usah lagi perlu kita datang ke kantor ATM. Kita hanya perlu membuka HP dan mengklik aplikasi e-banking. Kalian tahu nggak, aplikasi e-banking ini pertama kali diluncurkan oleh Bank Internasional Indonesia yang didirikan oleh Eka Cipta Wijaja. Beliau adalah termasuk pendiri dari Sinarmas Group. E-banking ini dibuat oleh mereka dan diikuti oleh bank-bank lainnya. Apakah Anda semua tahu apa itu internet banking? Kalau belum, saya akan menjelaskan apa itu internet e-banking. Internet banking adalah layanan transaksi perbankan melalui jaringan internet. Kegiatan ini menggunakan jaringan internet sebagai penghubung antara nasabah dan bank yang tidak perlu datang lagi ke kantor ATM-nya, dan bertujuan untuk memudahkan nasabah dalam mempersingkat waktu dan melakukan transaksi sebanyak-banyaknya dalam satu waktu. Oke teman-teman,
saya di sini akan menjelaskan cara atau langkah-langkah mentransfer uang melalui e-banking. Pertama, unduhlah aplikasi e-banking sesuai bank yang kalian miliki. Kalian bisa download di Play Store atau di App Store. Jika kalian menggunakan Bank Mandiri, kalian bisa menggunakan aplikasi Livin Mandiri. Saya menggunakan aplikasi Livin Mandiri. Oke, setelah kalian unduh aplikasi Livin Mandiri atau e-banking kalian bisa datang ke instansi bank kalian untuk mengaktifkan e-banking kalian. Kalau kalian menggunakan aplikasi Livin Mandiri, kalian tidak perlu lagi datang ke instansi ATM Bank Mandiri karena melalui aplikasi saja sudah bisa. Setelah Anda unduh aplikasi Livin Mandiri, kalian klik aplikasi Livin Mandiri tersebut dan di situ akan ada kolom buka rekening dan login. Nah, kalian klik login. Setelah kalian login, ada syarat dan ketentuan. Kalian scroll sampai ke bawah hingga menemukan kata saya setuju dan tidak setuju. Nah, kalian klik saya setuju. Nah, setelah kalian klik saya setuju, ada halaman berikutnya kalian disuruh memasukkan nomor kartu ATM Anda dan masa berlakunya. Setelah Anda masukkan, Anda akan disuruh untuk memasukkan tanggal lahir Anda. Setelah tanggal lahir siap dan semuanya sudah siap, kalian akan disuruh memasukkan verifikasi nomor telepon. Di situ akan muncul kirim SMS. Kalian klik kirim SMS. Nah, pastikan kalian memiliki pulsa Rp2.000 agar kalian bisa mendapatkan kode verifikasi tersebut. Tunggu beberapa saat hingga ada tulisan verifikasi hasil. Setelah itu, kalian masukkan PIN bank kalian dan pastikan jangan sampai terlihat oleh orang lain. Oke? Setelah itu, kalian akan mengakses semua fasilitas yang ada di aplikasi Livin Mandiri. Nah, di sini kita akan mentransfer uang melalui Livin Mandiri. Nah, kalian klik transfer. Dan itu ada halaman baru, klik lagi transfer ke penerima baru. Kalian klik itu. Setelah itu kalian akan disuruh memasukkan nama bank dan nomor rekening. Setelah kalian masukkan nomor rekening dan bank, akan muncul nama dan pastikan nama penerima sudah benar, jadi tidak salah pengiriman. Setelah itu kalian akan disuruh untuk memasukkan nominal yang ingin ditransfer. Nah, kalian masukkan nomor yang kalian ingin transfer. Setelah itu lanjutkan dan pastikan kembali nama itu sudah benar. Oke? Nah, setelah itu lanjutkan, kalian disuruh untuk memasukkan PIN bank kalian. Nah, kalian masukkan PIN bank, tunggu beberapa saat hingga transfer berhasil. Nah, di sini kalian sudah berhasil untuk mentransfer uang. Mudah bukan? Demikian cara mentransfer uang melalui e-banking. Semoga memudahkan Anda untuk melakukan transfer. Baik, selanjutnya teman saya akan menganalisis teks prosedur kompleks tentang cara mentransfer uang melalui e-banking. Selamat menganalisis. Halo teman-teman, kali ini kita akan menganalisis contoh teks prosedur kompleks yang telah disampaikan oleh teman saya Aji pada video sebelumnya. Mari kita analisis. Sebelum kita menganalisis, kita harus tahu dulu apa yang mau kita analisis. Yang kita akan analisis adalah yang pertama, struktur dari teks prosedur kompleks, dan yang kedua adalah kaidah kebahasaan dari teks prosedur kompleks. Baiklah, kita akan menganalisis strukturnya. Yang pertama adalah judulnya adalah cara mentransfer uang melalui e-banking. Yaitu cara mentransfer uang melalui e-banking. Kenapa? Karena dari video sebelumnya, topiknya yang sedang dibahas di situ adalah cara mentransfer uang melalui e-banking. Kemudian yang kedua adalah pernyataan umum. Pernyataan umum dimulai dari kalimat saat ini sampai dalam satu waktu. Saat ini dalam satu waktu. Selanjutnya, struktur yang ketiga adalah langkah-langkah. Langkah-langkah ini dimulai dari kalimat langkah-langkah mentransfer uang melalui banking sampai kalimat hingga transfer berhasil. Langkah mentransfer uang melalui e-banking hingga transfer berhasil. Kemudian struktur yang terakhir atau yang keempat yaitu penutup. Yaitu penutupnya pada video sebelumnya adalah sebagai berikut. Dan demikian cara mentransfer uang melalui e-banking. Semoga memudahkan Anda untuk melakukan transfer. Oke, kembali lagi dengan saya. Kita akan menganalisis kaidah kebahasan dalam teks prosedur kompleks. Dalam kaidah kebahasan teks prosedur kompleks itu ada namanya jenis kalimat. Jenis kalimat ini kan di teori sebelumnya ada dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama kalimat deklaratif, kalimat interrogatif, dan kalimat
imperatif atau suruhan. Oke, kita akan menganalisisnya ya. Kalimat deklaratifnya itu sebagai berikut. Internet banking adalah layanan. Kemudian kalimat interrogatifnya adalah sebagai berikut. Apakah Anda semua tahu apa itu internet banking? Dan selanjutnya kalimat imperatifnya, kan kalimat imperatif itu ada dua tuh, yaitu kalimat imperatif suruhan dan larangan. Dan yaitu kalimat imperatif suruhannya itu ada di sini ya. Memasukkan nomor kartu. Kemudian kalimat imperatif larangannya ada di sini. Dan jangan sampai terlihat oleh orang lain. Oke, selanjutnya kita akan menganalisis kaidah kebahasaan yang kedua, yaitu konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini dibagi menjadi dua ya kan, yaitu konjungsi temporal sederajat dan konjungsi temporal tidak sederajat. Konjungsi temporal sederajatnya ada di sini. Oke, setelah kalian unduh aplikasi. Selanjutnya, konjungsi temporal tidak sederajatnya yaitu sebagai berikut. Hingga transfer berhasil. Selanjutnya, kita akan menganalisis kaidah kebahasaan yang ketiga, yaitu verba. Verba ini kan tadi dibagi menjadi 5 menurut teori yang dijelaskan oleh Kak Jelly, yaitu sebagai berikut, yaitu verba imperatif, verba transitif, intransitif, verba material, dan kemudian yang kelima ada verba tingkah laku. Kita akan menganalisisnya ya, yaitu yang pertama, verba imperatif. Verba imperatif ini atau disebut juga verba suruhan, yaitu sebagai berikut. Unduhlah aplikasi. Kemudian yang kedua, verba transitifnya atau disebut juga verba yang membutuhkan objek, yaitu ada di sini ya. Memasukkan nomor kartu. Kemudian yang ketiga ada verba intransitif atau verba ini itu nggak membutuhkan objek sama sekali, yaitu ada di sini. Tunggu beberapa saat. Kemudian yang keempat yaitu verba material. Verba material ini itu dilakukan oleh fisik kita dan dapat dilihat oleh mata kita, yaitu ada di sini. Mentransfer uang melalui e-banking. Dan yang terakhir atau verba tingkah laku, yaitu verba yang tidak dapat dilihat oleh mata kita dan tidak dilakukan oleh fisik kita, yaitu ada di sini ya. Memudahkan Anda untuk melakukan. Oke, selanjutnya kita akan menganalisis kaidah kebahasaan yang keempat, yaitu nomina. Menurut teori yang dijelaskan oleh Kak Jelly, nomina itu kan dibagi menjadi 3. Mari kita akan menganalisisnya ya. Yaitu yang pertama, imbuhan P ditambah kata dasar, yaitu sebagai berikut. Penerima sudah. Kemudian yang kedua yaitu kata dasar ditambah imbuhan an. Dari video Bang Aji sebelumnya kita dapat menganalisisnya, yaitu sebagai berikut. Lebih jaringan internet. Kemudian yang terakhir pada nomina yaitu imbuhan P ditambah kata dasar ditambah imbuhan an, yaitu ada di sini ya. Transaksi perbankan. Ngomong-ngomong nggak terasa ya video ini sudah selesai. Oke lah, tanpa basa-basi, kita akan menganalisis kaidah kebahasaan yang terakhir, yaitu kata ganti atau disebut juga apa? Pronomina. Oke, kita akan menganalisisnya. Dari teori yang dijelaskan oleh Kak Jelly, pronomina itu dibagi menjadi 3 ya, yaitu kata ganti orang, kata ganti kepemilikan, dan kata ganti benda. Oke, kita akan menganalisisnya. Yang pertama yaitu pronomina atau kata ganti orang. Dari teori Kak Jelly, pronomina atau kata ganti orang ini dibagi menjadi 6 tuh, yaitu yang pertama kata ganti orang pertama tunggal, yaitu ada di sini. Saya setuju dan tidak setuju. Kemudian kata ganti orang pertama jamak ada di sini. Mudahkan kita. Kemudian kata ganti orang kedua tunggal ada di sini. Apakah Anda semua tahu? Kemudian kata ganti orang kedua jamak ada di sini. Kalian tahu nggak? Kemudian kata ganti orang ketiga tunggal ada di sini ya. Beliau adalah. Dan yang terakhir dari kata ganti orang yaitu kata ganti orang ketiga jamak ada di sini. Dibuat oleh mereka. Oke, selanjutnya kita akan masuk kata ganti benda, yaitu sebagai berikut. Saat ini teknologi. Kemudian yang terakhir ada pronomina kepemilikan, yaitu sebagai berikut. Dibuat oleh mereka.
Demikian video pembelajaran kali ini tentang teks prosedur kompleks. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Dadah. Nah, yang kedua dalam Demikian video pembelajaran kali ini Tentang teks prosedur kompleks. apabila terdapat salah. Pernah dengar gak sih konjungsi nampak tanganmu? Kok ketawa? Betul nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Kali lu. Sekali lagi.